dengan zikir ini. TKN ini dikir jahar khofi dan khofi ini. Dua zikir ini yang ditanamkan kepada Syekh Mursyid, kasih sayang Allah untuk kita selalu wusul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang toriko ketika menuju kepada Allah, ketika pulang, ketika sampai kepada Allah, tidak mesti, tidak harus menunggu perpulangan jasad, menunggu meninggal dunia, tidak mesti. Di dunia pun sebelum dia pulang kepada Allah, dijemput ruhnya, dijemput berkumpul kepada ahli silsilah selamanya, dijemput oleh gurunya Syekh Mursyid. Sebelum itu semua terjadi, ketika ditalkin dikir, hakikatnya dia sudah bisa bersama Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Karena dikir ini adalah dikir yang mengajarkan kita pulang kepada Allah sebelum hakikatnya pulang kepada Allah, sebelum waktu kita habis maksudnya, sebelum jasad kita kembali kepada tanah, ruh kita kembali kepada Allah selamanya, sebelum inna lillahi, sebelum meninggal dunia. Tapi orang yang ditalkin dikir, dia sudah bisa bersama pemilik dunia dan seisinya, pemilik dunia dan akhirat selamanya ketika masih di dunia, ketika raganya masih nempel, ketika ruhnya masih nempel di raga, ketika jasadnya masih dia bisa gunakan untuk beraktivitas, ketika ditalkin dia mendapatkan hak tersebut, maka orang itu siapa saja sebenarnya sudah dan telah bersama Allah. Karena wasilah Tuan Syekh Pangarsa Abaus sebagai mursyidnya, dia sudah dibersamakan oleh Allah dengan dikir la ilaha illallah, dengan talqin dikir dari ahlinya. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ini ikhwan wal akhwat rahimakumullah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus hadir membersamai kita di antaranya yang sama-sama kita muliakan para wakil talkin Guru Agung Pangersa Aba dimanapun berada, yang hadir hari ini, pagi ini membersamai kita, yang senantiasa hadir beliau Romo K. Haji Anang Asy'ari, begitupun orang tua kami, Bunda Haya, Prof. Priyatno, Dr. Sari, serta semua para petugas manakib khususnya Ustadz Suyatno, serta Ustadz Pade Harun Ar-Rashid, serta seluruh kesepuan MOI, serta semua ikhwan wal akhwat dimanapun berada. Semoga beliau dan kita semua senantiasa diberikan kejembaran rahmaniyah pangersabah, dan kita selalu dibisahkan dengan karomah beliau untuk istiqomah mengamalkan, mengamankan, melestarikan la ilaha illallah, amaliyah para pecinta kesucian jiwa ini dengan karomah abah. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan wal akhwat, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur di pagi hari yang berbahagia ini masih terus dibisahkan, dilimpahi dengan karomah wasilah Tuan Syekh Pangarsa Abah. Khususnya dalam kita menjaga keistiqomahan kita untuk senantiasa merasakan kehadiran hati, kehadiran diri kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat di antaranya ada salah satu kalam mulia Guru Agung Aba Anom kepada Aba Aos. Kurang lebih seperti ini. Pakai bahasa Sunda, cuman saya paham pakai bahasa Indonesianya begini kurang lebih. Kalau pengen cepat sampai kepada Allah, jangan suka mampir-mampir. Kurang lebih gitu bahasanya. Pakai bahasa Sunda, tapi yang saya pahami bahasa Indonesia gitu. Apa pernah menyampaikan dari Aba Anom kepada Aba Aos. Kalau kita pengen cepat sampai kepada Allah, jangan suka mampir-mampir. Demikian perkataan mulia dari Tuan Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin kepada Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masul Qaddasallahu. Ini untuk kita semua, Ibu Bapak yang dirahmati Allah. Kalam singkat mulia dari lisan suci orang yang dimuliakan Allah tersebut, walaupun terdengar singkat, padat, tapi sangat indah maknanya. Abah Anom memberikan luar biasa kepada Abaus yang hakikatnya untuk kita semua. Kalau kita pengen sampai kepada Allah, dalam hal ini usul maksudnya sampai kepada Allah, jangan suka mampir gitu kan. Yang dimaksud mampir diantaranya yang sering mampir itu bukan hanya jasa ternyata, yaitu hati kita, kolbu kita sering gentayangan tuh kata Abah. Apalagi ketika dalam ibadah. Dalam sholat saja yang hanya sebentar, beberapa menit, katakanlah 2 sampai 5 menit kata Abah, kita sering mampir. Contoh, misalkan kalau pagi hari mungkin kita biasa sholat subuh. Ini kalau belum talqin nih gampangannya. Belum talqin katakanlah. Belum ketemu Syekh Mursyid. Belum diikat hati kita untuk bisa selalu ingat kepada Allah.
maka baru di rumah aja hati kita udah sampai ke mungkin ke pasar, ke kantor, ke tempat kerja, kemana aja. Itu masih di rumah fisiknya. Ternyata hati kita sedang mampir tuh. Kalau lagi fokus ke kantor, mikirin kerjaan, ya mampir ke kantor. Padahal fisiknya masih di rumah. Kalau dia lagi pikirin dagangan, ya mampir ke pasar, dan sebagainya. Kalau seperti itu, ketika dia sholat, maka jangan heran pikirannya juga, hatinya juga gentayangan ke mana-mana. Itulah naudzubillah sampai luar biasa Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghaus Guru Agung Pangersa Abbas guru kita menekankan dan menegur, katakanlah dia menegur kita semua, katakanlah khususnya orang-orang yang belum mau dan tidak mau mencari Syekh Mursyid, khususnya tidak mau ditalkin atau belum mau ditalkin pikir mengapa. Abah pernah di antaranya begini, Abah Aus pernah mengatakan, di antara ciri dajjal, dajjal sifat dajjal di antara cirinya adalah pembohong. Pembohong. Itu ciri sifat dajjal, pembohong. Dan beliau mengatakan, begitupun ketika kita sholat menghadap kepada Allah, Allahu Akbar, kita mengatakan itu. Paling tidak, paling males umat Islam sekolong langit, katakanlah, 5 waktu dia sholat. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, itu paling pelik itu. Menghadap kepada Allah. Fisiknya menghadap kepada Allah, tapi ruhnya, kolbunya, pikirannya, gentayangan kemana-mana, itu namanya dajjal, kata Abah. Kenapa? Karena dia membohongi Allah. Fisiknya di atas sajadah, kaki nginjek sajadah, kepala sampai mentok sujud katakanlah di atas sajadah, tapi dia lupa kolbunya, ruhnya tidak dia pikirkan, gentayangan kemana-mana itu. Padahal ruhnya, jasadnya, fisiknya sedang menghadap kepada Allah yang maha besar, yang maha segalanya. Dalam sholat di awal dia mengatakan dalam takbiratul ikhram, Allahu Akbar. Sudah mengatakan itu dia. Tapi dia bohong, memiliki sifat dajjal dalam dirinya. Ruhnya gentayangan, dibiarkan gentayangan kemana-mana. Kalau kita tidak bertemu Syekh Mursyid, apakah selamanya sifat Dajjal itu bersemayam dalam diri kita? Naudzubillah min dzalik. Maka inilah penyelamatnya. Inilah penyelamatnya. Amaliyah TKN, Thoriqoh Qadiriyah Naqsyabandiyah, Mahat Surya Yasir Narasa PPKN 3 saat ini kita melalui wasilah Tuhan Syekh yang menjadi penghubung kita kepada Allah. Inilah amalia pembasmi sifat dajjal, sifat iblis, sifat jelek yang ada dalam diri manusia. Hanya bisa dibasmi dengan talqin dikir la ilaha illallah. Itulah usul ilallah, itulah sampai kepada Allah. Yang disebut sampai kepada Allah tadi ketika hati selalu ingat kepada Allah dalam setiap keadaan dan waktu. Kalau dalam Fadhil Syuhur, indah lagi perkataan Abah. Kita bertabaruk dalam kitab Pangersa Abah. Oh, dalam kitab ini indah lagi. Pangersa Abah mengatakan, وَلَا يَصِلُّ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا بِذِكْرِهِ فِي كُلِّ لَمْحَةٍ وَنَفَسٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ فِي كُلِّ حَالٍ وَفِي كُلِّ مَحَلٍ وَأَحْوَالٍ. Kata Abah dalam kitab Fadhil Syur ini, khususnya dalam huruf waw, bulan Syawal, usul, yaitu Abah mengatakan, dan tidaklah, kata Abah, seseorang dapat sampai kepada Allah, melainkan dengan dikrullah. Ingat kepada Allah. Pada setiap kedipan mata dan tarikan nafas sebanyak semua yang dia ketahui dalam setiap kondisinya. Dalam setiap tempat dan keadaan. Kama 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 arafna kama arafna Allah Ta'ala fi ulil albab wa humuna. Sebagaimana Allah telah memperkenalkan kepada kita semua siapa mereka mengenai ulil albab. Siapa ulil albab? Itu ayat yang sering kita baca surat Ali Imran. Ulil albab mereka alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka ulil albab siapa? Adalah orang yang senantiasa berzikir mengingat kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring, dan mereka itu memikirkan penciptaan langit dan bumi. La ghaflata lahum walau tarfata ain. Masya Allah. Tidaklah sedikit pun mereka ulil albab, yaitu lalai dalam diri mereka meskipun hanya sekedipan mata saja. Masya Allah.
Kita sedang melatih diri kita untuk merasakan wusul kehadiran bersama Allah sampai kepada Allah. Tadi dilatih biar kita cepat sampai kepada Allah, kata Abanom, jangan suka mampir. Itu. Nah, kalau dalam sholat kita sering mampir, apalagi di luar sholat yang waktunya lebih banyak daripada di dalam sholat. Masya Allah, kayak Abah nih di akhirnya. Tidak sedikit pun kelalaian. La ghaflata lahum walau tarfata ain. Tidaklah sedikit pun lalai dalam diri mereka walaupun sekedipan mata. Di kemarin di pusat saya ingat, Masya Allah, luar biasa Abah menyampaikan. Kita ngedip itu nggak bisa terhitung bu kedipan mata kita Pak. Kedipan mata kita dalam sehari nggak bisa terhitung. Paling lama kita mengedipkan mata, katakan atau merem kapan? Tidur, kata Abah. Ketika tidur itu paling lama biasanya. Daripada kita melek, katakanlah gitu. Makanya dalam Toriko ini, di antara Riyadho yang Guru Agung mengajar kepada kita, di antaranya, ya jangan suka tidur, katakanlah gitu. Persedikit tidur, katakanlah. Ya paling tidak kita tidak seperti orang umum. Kalau para dokter mengatakan pada umumnya kan tidak sehat kalau tidak kurang tidur gitu kan kata Abah. Tidur minimal 6 sampai 8 jam umumnya begitu. Tapi mah Abah tidak berlaku untuk Abah gitu kata Abah di pusat. Hal itu tidak berlaku bagi Abah. Ya Abah tidak pernah tidur. Khususnya hati beliau selalu melek basirah beliau. Begitupun basir beliau pandangan lahir apalagi batin beliau selalu melek. Melotot katakanlah melongot. Masya Allah karena beliau sudah terlalu indah, beliau merasakan manis dan keindahan bersama Tuhannya. Begitupun ketika kita tadi, paling lama nih, kita lalai kalau belum ditalkin, paling lama itu tidur. Karena dalam tidur kita memejamkan mata berapa jam. Kalau orang umum paling tidak segitu, 6 sampai 8 jam. Kita paling tidak paling tidak 3 jam, 2 jam katakanlah. Ya setengahnya daripada orang umum itu udah alhamdulillah. Syukur-syukur belajar beberapa hari sekali. Kalau Abah pernah saya dengar itu paling bagus itu Riyadhah malam Senin ya kan sampai Senin atau malam Kamis, Rabu malam Kamis sampai hari Kamisnya. Nah, satu malam satu hari itu kita Riyadhah terbaik melek kalau bisa belum tiap malam paling tidak malam itu juga pelan-pelan saya dan kita semua insya Allah latihan ikut pangar sahabat. Untuk apa? Biar basiroh kita, mata batin kita, mata hati kita itu melek celing daripada mata ini. Kalau tadi kita di bulat goflah lalai kepada Allah ketika kita tidur. Sebagaimana Abah dalam kitab ini juga. Kalau ketika dikir menggunakan lisan, sebelum tidur ada dikir, ada doanya. Ketika bangun tidur ada dikir, ada doanya. Lah ketika tidur, kata Abah, ketika tidur gimana yang ingat Allahnya? Bagaimana doanya? Blank, lupa. Udah ngalor ngidul tuh, uruhnya kemana-mana pikirannya. Ya, kalau ada mimpi, mimpi baik atau buruk dan segala macam, itu lama. Walaupun mimpinya dalam tidur sebentar, tapi kita bisa ketiduran lama, Ibu Bapak. Nah, ini yang sedang diobati, ini yang sedang disembuhkan. Bukan hanya diobati, ini yang sedang disembuhkan dalam toriko ini. Ghaflah, lupa kepada Allah. Maka wusul kepada Allah tadi. Walaupun dalam tidak ada sedikit pun kelalaian, walaupun sekedipan mata. Ini sulit kalau tidak ditalkin sekali lagi, Masya Allah. Maka kita diselamatkan tadi menurut Abah Awas. Kita diselamatkan oleh Guru Agung sifat Dajjal dibasmi dengan la ilaha illallah. Ghaflah lupa, gentayangan, pembohong kata Abah dalam sholat aja dia membohongi dirinya. Dirinya sholat tapi dia membohongi ruhnya gentayangan kemana-mana sesuai dengan apa yang dia cintai, sesuai dengan apa yang dia pikirkan selama hidupnya, selama 24 jam itu. Maka bahaya luar biasa. Makanya saya teringat tidak salah dan tidaklah berlebihan menurut orang pada umumnya ketika kita membaca mendengar kalam Imam Junaid Baghdadi. Beliau mengatakan li anna ghaflata 'anillah asyaddu min dukhulin nar. Dan hal ini sering disampaikan juga beberapa kali saya mendengar dari Anda. Sesungguhnya kata Imam Junaid Baghdadi, anna ghaflata anillah asyaddu min dukhulin nar. Lupa kepada Allah lebih bahaya daripada masuk neraka. Masya Allah. Kalau umumnya mendengar hal ini mungkin apa iya gitu kan? Masya Allah. Ya ternyata benar. Kenapa lupa kepada Allah lebih bahaya dari masuk neraka? Mengapa? Karena tidak mungkin orang itu bisa dimasukkan dalam neraka kalau dia ingat kepada Allah. Kalau dia tidak lupa kepada Allah, tidak mungkin dia masuk neraka. Dan biasanya nyun sewu pada umumnya, tidaklah mungkin orang masuk dalam neraka itu kan siksaan, naudzubillah. Bukan hanya neraka akhirat, neraka dunia bisa mendapat siksa juga orang yang lupa. Tadi, kalau neraka dunia, dia orang yang lupa kepada Allah merasakan siksa neraka dunia tadi
ketika dia sholat aja mohon maaf, yang harusnya wa aqimil sholata li dzikri kata Allah, dan tegakkanlah, dirikanlah, kerjakanlah sholat hanya untuk mengingat aku, tapi karena dia mendapat neraka dunia, sisaan dunia, dia dibuat lupa kepada Allah, bukan ingat kepada Allah. Sholat, masya Allah. Bagaimana di luar sholat blank kata Abah kalau tidak ditalkin. Makanya ada zikir khafi. Setiap helai, setiap detak jantung kita tidak diizinkan untuk mengingat selain Allah. Harusnya begitu, Masya Allah. Tapi kadang nyon sewu, orang di akhir zaman, benar kata Nabi Muhammad SAW, akan asing ini Islam di akhir zaman ini. Agama Allah ini akan asing-asing bagi mereka yang tidak mau berguru dengan Syekh Mursyid fi hada zaman. Asing. Asingnya amalia kita sebagaimana yang telah kita laksanakan. Paling tidak habis sholat di kerja yang kita laksanakan. Bagi orang umum, pada umumnya, bahkan yang mengakui ahlu sunnah wal jamaah, mohon maaf pada umumnya, mayoritas kita mengakui itu. Tapi ketika ada saudaranya yang setelah sholat, dia berzikir dengan suara jahar, dan dikirnya mungkin bilangannya minimal di atas rata-rata. Setelah itu bingung. Karena saya pernah mengalami beberapa kali. Beberapa waktu, katakanlah, kita mampir, katakanlah, ya mampir di masjid umum gitu kan, pernah. Atau dulu ketika saya awal-awal toriko belajar zikir, masih sholatnya di masjid umum, di musola, itu ditegur ibu bapak sampai dia mengatakan begini, menegur habis saya zikir begini, ditegur, Mas mohon maaf, lain kali kalau jika soal habis sholat di sini, zikirnya jangan terlalu terdengar suaranya. Masya Allah, dikirnya jangan kedengeran, suaranya jangan kenceng-kenceng. Padahal mohon maaf saat itu juga tidak terlalu keras. Bahkan lebih keras suara motor yang lewat, ngeng, mobil. Tapi dia bisa negor coba. Masya Allah. Itulah buta mata hati lebih bahaya daripada buta mata dohir. Mata batin, basiro ketika buta lebih bahaya daripada mata basir, mata mata kita ini. Mata hati lebih bahaya kalau buta tadi. Ketika dikir, masya Allah, padahal dikir ini yang disebut nama Allah. Tapi dia tidak pusing ketika suara motor begitu lewat di pinggir jalan, tidak dipusingkan. Nggak ditegur satu-satu yang motornya suara kenceng, mas, jangan kenceng-kenceng pakai knalpot gitu kan. Nggak ditegur. Tapi orang yang sedang berzikir, berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah secara lahiriah, dan didengar adalah zikir la ilaha illallah, suara terindah, suara terbaik, suara terbagus, suara termahal adalah zikir la ilaha illallah. Tapi bagi kuping yang sehat, bagi kuping yang benar-benar dikasih ilham hidayah khusus sama Allah, mereka senang mendengar suara zikir, masya Allah. Makanya nggak heran ketika zaman Nabi, Nabi dikatakan mohon maaf, seolah orang-orang pembenci zikir dibilang mohon maaf, riak lah, sombong lah, bahkan dikatakan gila dan sebagainya. Kenapa? Karena orang kafir punya telinga, kata Abah, mendengar suara zikir Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ternyata orang Islam KTP pun, mohon maaf kalau belum ditalkin atau usia mursyid, dia juga asing dengan suara zikir. Masya Allah. Dan tidak heran juga beberapa majelis zikir, bahkan manakib, dibubarkan sebagaimana dulu zaman Abah ketika kejadian di Masjid Raya, ya kan, di daerah Jawa Barat. Abah udah suka ketika menunggu maghrib, masya Allah, ada perintah tidak diboleh zikir di masjid tersebut, kurang lebih seperti itu. Apakah ini lebih, apalah ini dajjal, mohon maaf, kenapa ini sifat dajjal ini yang harus dibasmi dalam diri setiap manusia, insan manusia, apalagi yang mengaku beriman kepada Allah, berislam kepada Allah, mengakui Islam iman, dan dia kurang, ternyata lupa bahwasanya ada ihsan yang harus dia pelajari, dia gali dalam thariqah. Kita sedang diselamatkan, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan mengikuti Tuhan Syafi'i hada zaman sebagai guru yang menyampaikan kita kepada Allah. Sebagaimana nih Abah menegur kita semua dalam kitab Fadlul Syuhur, membuat melek khususnya kepada orang yang belum mau ditalkin dan sudah ditalkin tidak mau mengamalkan, belum mau mengamalkan. Tadi masya Allah, tidak bisa kita usul kepada Allah kalau kita masih ghaflah. Makanya dzikir khafi ini dilatih, ditanamkan melalui Ruhul Amin, Syekh Mursyid, itu ke dalam kolbu kita. Ya kalau bahasanya ke dalam jantung kita kan. Setiap detak jantung kita itu tidak lari kemana-mana, tidak mengingat siapa-siapa, hanya mengingat Allah saja. Dikunci hati kita ini seperti sudah dikunci kalau sudah ditalkin itu. Sehingga detik jam yang kita dengar, suara-suara yang kita dengar, bahkan
langkah kaki kita, bahkan sekarang dibantu dengan tongkat tuh, tek, 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 tek. Kalau kita jalan pakai tongkat, itu melatih juga zikir kita, membantu. Masya Allah. Bahkan kita suka begini tangannya kan kadang nih, untuk melatih, masih melatih kita masih dilatih dengan apapun cara untuk menghadirkan hati bersama Allah dengan apapun. Kalau sudah punya dikirnya di dalam hati kolbu, yaitu ditalkin, maka dengan sesuatu apapun yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, semua di dunia ini, katakanlah kehidupan kita ini bisa membuat kita terhubung dengannya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Terbukti sabda Nabi Muhammad SAW dalam kitab Miftahul Sudud yang sering kami sampaikan juga. Kun ma'allah fa illam takun ma'allah fa kun ma'aman kana ma'allah fa innahu yusiluka ilallah. Terbukti ini hadis Nabi Muhammad SAW. Ada dalam kitab Miftahul Sudud. Bersamakanlah diri kita bersama Allah, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau kita belum bisa bersama Allah, maka bersamakanlah dengan orang yang sudah, yang telah bersama Allah. Maksudnya guru mursyid. Karena orang tersebut, yaitu Syekh Mursyid tersebut, akan menyampaikan kita juga kepada Allah. Sudah kita dapati caranya, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, dengan zikir ini. TKN ini dikejar khofi dan khofi ini. Dua zikir ini yang ditanamkan kepada Syekh Mursyid, kasih sayang Allah untuk kita selalu wusul sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang Toriko ketika menuju kepada Allah, ketika pulang, ketika sampai kepada Allah, tidak mesti, tidak harus menunggu perpulangan jasad, menunggu meninggal dunia. Tidak mesti. Di dunia pun sebelum dia pulang kepada Allah, dijemput ruhnya, dijemput berkumpul kepada ahli silsilah selamanya, dijemput ke oleh gurunya Syekh Mursyid. Sebelum itu semua terjadi, ketika ditalkin dikir, hakikatnya dia sudah bisa bersama Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dikir ini adalah dikir yang mengajarkan kita pulang kepada Allah sebelum hakikatnya pulang kepada Allah, sebelum waktu kita habis, maksudnya sebelum jasad kita kembali kepada tanah, ruh kita kembali kepada Allah selamanya, sebelum inna lillahi, sebelum meninggal dunia. Tapi orang yang ditalkin dikir, dia sudah bisa bersama pemilik dunia dan seisinya, pemilik dunia dan akhirat selamanya, ketika masih di dunia, ketika raganya masih nempel, ketika ruhnya masih nempel di raga, ketika jasadnya masih dia bisa gunakan untuk beraktivitas. Ketika ditalkin dikir dia mendapatkan hak tersebut, maka orang itu siapa saja sebenarnya sudah dan telah bersama Allah. Karena wasilah Tuan Syekh Pangarsa Abaus sebagai mursyidnya, dia sudah dibersamakan oleh Allah dengan dikir la ilaha illallah, dengan talqin dikir dari ahlinya. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Inilah Ibu Bapak rahmati Allah, kita benar-benar harus senantiasa bersyukur sepenuh langit dan bumi, karena tidak ada amalia yang melebihi dikir ini. Tidak ada amalia tertinggi daripada zikir ini. Afdhalu dzikri la ilaha illallah. Seafdol-afdolnya zikir adalah la ilaha illallah. Dan apa? Khairu dzikril khafi wa khairu rizki ma yakfi. Dan sebaik-baiknya zikir adalah zikir khafi, dan sebaik-baiknya rezeki adalah rezeki yang mencukupi. Rezeki yang terbaik adalah ketika kita diizinkan oleh Allah, ruh kita, kolbu kita, khususnya lisan ini masih diizinkan menyebut namanya yang mulia. Itulah rezeki yang terbaik dan sudah diberikan kepada kita semua. Tinggal kita syukur nikmat untuk mengamalkan, mengamalkan, melestarikannya. Mudah-mudahan diistiqomahkan dengan wasilah pangarsa sahabat. Terima kasih, mohon maaf. Allah muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi